Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azakir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersama Guru Azakir Kiai Haji Dr. Andri Gunawan LCMA. Insyaallah Ustaz. Terima kasih sudah datang di Mustajab Azakir. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Ya, Sehat, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan sehat walafiat berkat doa Pak Haji. Hujan ya Ustaz? Ya biasalah. Agak gerimis sedikit. Ngopi ngobrol perkara iman di Masjid Alim Azakir. Mudah-mudahan Masjid Alim Azakir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Dalam Allah. setiap dakwah, setiap langkah dalam perjuangan Masjid Alim Azakir bisa memberikan keberkahan buat jamaah. Ya Ustaz ya. Siap. Ya Ustaz, tadi kita sudah menghadiri acara pernikahan tahu apa sih mau pernikahan gitu ya? Ya, acara tasyakur untuk menjelang akad pernikahan buat jamaah Azakir. Ayo Ustaz, ini untuk jamaah semua yang punya anak, yang ingin menikahkan anak, apa arahan, motivasi untuk masa depan anak-anak kita yang ingin melangsungkan pernikahan. Apakah pernikahan itu seperti apa yang diterapkan oleh Rasulullah? Bagaimana ayat-ayat yang mengarahkan tentang pernikahan yang lebih sakinah mawaddah warahmah? Mohon pencerahan buat jamaah Azakir dan sahabat Azakir. Baik, terima kasih Pak Haji untuk waktu dan kesempatannya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakir dimanapun Anda berada. Pernikahan yang kita harus pahami adalah merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kepada kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, tentunya kita harus melaksanakan itu. Jadi Allah ingin menunjukkan tentang kekuasaannya, tentang kudratullahnya. Maka di dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu Allah tegaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi yang pertama yang kita harus pahami bahwa pernikahan ataupun membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah itu merupakan takdir Allah. Ya, takdir Allah yang Allah ciptakan buat kita sebagai makhluknya. Maka Allah menunjukkan tentang kuasanya. Wa min ayatihi. Nah, itu. Dari ayat pembuka ayat itu kan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah lah yang mempersatukan dua jenis makhluk Allah yang bernama manusia ini, dua jenis baik laki-laki maupun perempuan. Ya, min anfusikum azwaja, berpasangan. Dan goalnya tentunya dalam berumah tangga itu yaitu sakinah mawaddah warahmah litaskunu ilaiha, agar supaya dalam berumah tangga itu yang diharapkan adalah sakinah, baik itu sakinah dari pihak lakinya maupun dari pihak perempuannya. Ya, kehadiran dua orang itu satu sama lain tentunya diharapkan ada sakinah di situ. Ya. Ada kecenderungan seorang laki-laki mencintai istrinya, ya. Begitu juga ada kecenderungan istrinya mencintai lakinya. Nah, maka goalnya adalah sakinah, ya, ketenangan. Dengan demikian, jadi keberadaan istri di rumah tangga itu membuat nyaman, ya, bagi seorang suaminya. Begitu juga dengan istrinya, ya, istrinya merasa nyaman dengan keberadaan suaminya. Nah, maka satu sama lain di sini tidak boleh menggolkan salah satu pihak, tetapi bekerja sama, ya, untuk mencapai sakinah tentunya dengan beberapa langkah kan, ya.
ada komunikasi yang baik, ya kan, saling pengertian. Tidak hanya dibangun oleh suami, tapi juga oleh istri. Jadi satu sama lain saling bertanafus di situ, ya saling melengkapi lah. Karena memang berumah tangga ini bukan mencari siapa yang lengkap, siapa yang kurang. Ya, tentunya satu sama lain saling memiliki kurang lebihnya, baik itu di tangan saling mengenal, saling memahami satu sama lain. Ada Ustaz, kalau saling tak mengenal, biasanya di rumah tangga itu ada kecekcokan, ada yang tidak kesepahaman, itu gimana Ustaz untuk menggapai seperti itu biar agar tidak selalu ada kecurigaan, tidak ada lagi kadang-kadang fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini saling curiga, saling seperti apa yang kita rasakan dilihat entertainment baru menikah seminggu sebulan bercerai. Apakah ini termasuk fenomena yang tidak sesuai dengan syariat itu seperti apa sih Ustaz sebenarnya? Jadi intinya bahwa pernikahan ini kan syariat Allah, kita melaksanakan syariat Allah. Jadi ketika kita menikah, tentunya yang harus kita pahami bersama adalah dasarnya itu adalah takwa. Takwa utama itu. Takwa ya kan? Takwa itu. Jadi karena nikah kita ini menjalankan perintah Allah. Takwa itu kan ittiba awamirillah wa ijtinab nawahihi. Jadi melaksanakan perintah Allah, disuruh nikah ya nikah. Ya. Jangan sampai nanti dan nikahnya pun ada batasannya. Tidak asal nikah-nikah aja. Sekarang ada fenomena nikah sesama jenis. Nauzubillah itu kan. Lanang karo lanang, wedok karo wedok. Gimana itu? Melanggar enggak? Melanggar syariat Allah. Allah pasangkan itu antara laki-laki dan perempuan. Karena untuk tujuan kedepannya, hasil biologis itu kan tentunya nanti ada anak keturunan. Kalau lanang karo lanang mana ada, sampai kiamat sekalipun nggak akan muncul itu namanya anak keturunan. Dan itu udah syariat Allah, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Maka diciptakan laki-laki dan perempuan saling mengenal. Saling mengenal. Nah, itu saling ada jodohnya. Dengan target utama sakinah, ketenangan. Hadirnya suami di rumah tangga itu membuat tenang jadi istrinya. Istrinya pun dengan menjadi tenang dengan hadirnya suaminya. Ketika ada percecokan tadi kan yang namanya berumah tangga pasti ada pasang surutnya, ada senang dukanya, ya kan. Tidak problematika rumah tangga karena memang kita berangkat dari jenis yang dari sosok yang berbeda. Ya, laki-laki dan perempuan, tipe perempuan bagaimana, tipe laki-laki bagaimana. Dan itu kan banyak variannya ya. Jadi ketika berumah tangga tentunya goal yang kita harapkan adalah sakinah. Yang pertama, sakinah. Bagaimana untuk mendapatkan sakinah? Maka landasan utama adalah takwa itu. Landasan pertama takwa itu. Jadi tidak menganggap bahwa orang nikah itu harus bahagia. Enggak. Utamanya kenapa kita nikah? Karena syariat Allah. Karena diperintahkan oleh Allah. Dari nikah itulah sebagai wasilah kita menuju takwa, meraih ridho Allah. Beda-beda. Kadang-kadang kalau nikah itu uang orang kaya. Itulah maka dalam agama kan ada patokan khusus. Oh gitu. Kalau nikah karena kekayaannya, itu akan hilang. Kekayaan nggak akan abadi. Kalau kau menikah karena kecantikannya atau ketampanannya, kehandsomannya, itu akan pudar dengan berjalannya waktu kan. Tapi kalau misalnya pegang dengan agamanya, dia orang taat, suaminya taat, istrinya soleha, itu insya Allah akan langgeng di bawah naungan curahan rahmat, taufik, berkah dari Allah. Kalau biasanya kalau orang sudah jelas dilandasi dengan ketakwaan, istri soleh, suami soleha, istri soleha ya, suami pun soleh, di rumah tangga itu kadang-kadang ada aja gangguannya Ustaz. Ya, namanya berumah tangga pasti ada gangguan. Ada ujiannya. Ujian berumah tangga bisa diuji dari anak keturunan belum tak kunjung datang. Dari situ bukti bahwa pemberi rizki seorang anak adalah Allah. Ya. Kami udah usaha Ustaz, berhubungan badan sudah,
konsultasi ke dokter sudah, tapi tak kunjung datang. Nah itu karena Allah lah penentu segala-galanya bagi manusia, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kalau belum ditakdirkan memiliki keturunan ya sudah, qadar Allah. Yang penting kita ikhtiar, usaha, ya menjalankan syariat dengan baik, menjalankan ketakwaan dengan baik, insya Allah di suatu ketika ya kita berharap bisa jadi itu menjadi batu loncatan kita. Kita diuji dengan ketidakadaan seorang anak ya pada saat-saat kita berkeluarga. Ya, itu satu ujian tersendiri. Ya, maka jadikan ujian itu untuk berbuah kesabaran. Kita menanti ya. Selalu mungkin bisa jadi Allah menguji dengan ketidakhadiran supaya harmonisasi dalam keluarga antara suami dan istri lebih kuat lagi. Nasihat-nasihat Rasulullah kepada Siti Fatimah kepada Ali itu menerapkan tentang sakinah mawaddah terhadap pesan Rasulullah kepada anak yang mau nikahkan. Apakah itu relevan terhadap sekarang yang karena sekarang ini tuh tahu sendiri enggak kayaknya jauh dengan nama apaan itu tuh tradisi lama, tradisi Arab. Sebuah begitu Ustaz yang saya pahamin. Jadi hadirnya Islam itu dengan syariatnya itu munasib likulli zaman wal makan, cocok di sepanjang zaman. Tinggal manusia-manusianya lah, umat Islamnya lah harus menelusuri kembali, lebih mengkaji kembali gimana sih sebenarnya hakikat berumah tangga yang diinginkan oleh Rasulullah, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, supaya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sakinah. Itu kan harapan kita semua. Tentunya kita berharap keluarga kita keluarga yang sakinah, tentram, adem, ayem, nggak ada konflik. Kalau ada konflik pun ya bumbu-bumbu kehidupan yang biasa, tidak sampai kepada perceraian, tidak sampai kepada terjadinya KDRT, ya kan, nauzubillah. Itu biasanya kan kalau KDRT itu bagaimana sih, kok tiba-tiba ada KDRT, kadang-kadang mungkin tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, tidak lagi ada saling kepercayaan. Itu bagaimana tipsnya Ustaz agar itu tidak terjadi? Pasti akan terjadi, tapi bagaimana menanggulanginya itu Ustaz? Ya, terjadinya KDRT tentu pasti ada sebab. Nah, akibatnya nanti ya perpecahan lah, perceraian lah akibatnya. Maka di dalam berumah tangga ini ya memang yang pertama tentunya kita berpatokan kepada ketakwaan. Ya, karena buah takwa itulah Allah akan menurunkan ketenangan dalam diri kita. Kita dapat rezeki demikian, istri memaklumi dengan hasil kerjaannya suaminya. Syukur saja pemberian Allah ya. Allah pasti tahu dengan kondisi hamba-hambanya. Ada musibah ya kita hadapi dengan kesabaran bersama, tidak satu sama lain saling menyalahkan. Itu benih-benih ketidakcocokan itu akan muncul ketika kita tidak mengedepankan takwa itu. Ya, dikasih suaminya di PHK, Masya Allah, istrinya marahnya udah kayak 7 rupa macam-macam kan. Lagi heboh nih Ustaz, pulang nggak bawa duit, pulang bawa duit. Itu gimana Ustaz? Disitulah kita berharap ya kepada istri kita, pada pasangan kita, baik itu suami maupun istri, satu sama lain saling menahan egonya. Saling menahan ego. Ya, tentunya kalau misalnya ngelihat suami kurang, pasti kurang terus. Ya, ini kebaikan yang 10 tahun yang lalu hilang. Hilang, gara-gara cuma satu kesalahan sehari itu aja. Itulah. Itu maka satu sama lain harus menahan ego. Ya, kalau misalnya tidak ditahan egonya, ya suami pasti merasa tidak dihargai, istri merasa tidak dinafkahi. Nah, nggak akan ketemu itu. Apalagi campur adukan dengan posisi kedudukan setan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Habis sudah. Hari kemarin masih buka tawa-tawa bareng, masih makan bareng, besok pagi udah ke pengadilan. Nauzubillah. Maka jadi dari kesimpulan ini
Ya, tentunya kita berharap keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, Iya. mawaddah, warohmah, sakinah itu ketenangan, adem tentrem di rumah tangga, walaupun ada percecokan kita hadapi Wajar, bersama ya, karena kita bukan makhluk yang sempurna. Yang kedua mawaddah, cinta, kasih cinta ya tentu ya kita kita tumbuhkan selalu. Walaupun kita sudah menua nih Ji, ya udah berumur misalnya umur pernikahan udah 15 tahun, 20 tahun, tetap ya mawadah itu harus kita usahakan untuk selalu dimunculkan. Apa satu sama lain saling ngasih hadiah dengan kata-kata romantis. Ya mungkin awal-awal pernikahan kita masih sering kali tiap hari gimana saya bagaimana. Tetap sampai menua pun kita upayakan kata harus romantis terus, mawadah selalu. Pertama aja itu romantis, kedua kesananya walaupun memang secara mawadah itu fisik fisik ya awal-awal itu. Maka ditutup dengan rohmah. Nah, kasih sayang kita sudah ada cinta terus dibalut dengan kasih sayang ya kan sampai menua. Maka kan kita nggak jarang lihat aki-aki, nenek-nenek bergandengan tangan. Buat apa? Ya itu bukti daripada hasil mawadah kemudian dimunculkan dengan kasih sayang itu, rahmah. Kita ngeliat senang kan? Aki-aki, nenek-nenek berjalan, suap-suapan kadang-kadang itu kan. Kadang-kadang kita cemburu juga. Nah, cemburu juga. Gitu, ya kan, tapi awet gitu. Iya, jadi memang bahtera rumah tangga ini memang harus kita jalan dengan seni ya, seni dengan tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Islam. Ada musibah kita kompromikan, ada masalah komunikasi kita munculkan. Mana saja kamu selama ini katanya pergi tugas, aku cek sama teman kamu kok nggak begitu kabarnya. Nah, itu kan perlu ada kepercayaan satu sama lain ya. Dan Allah pun ketika kita menserahkan diri ya, kita akan menjadi tenang karena dia juga pasti berpikir buat apa mengkhianati cintaku kepada istriku kan? Karena Allah juga melihat kan. Allah melihat dan kita juga udah terikat janji setia ya kan dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika akad nikah pertama kali itu kan janji di hadapan Allah, bukan berarti cuma janji depan mertua saja, tapi janji sama Allah Subhanahu wa taala. Mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat itu Ji. Sampai mati kita akan bertanggungjawabkan di akhirat. Kau ajarkan enggak istri kamu, kau berikan arahan enggak istri kamu? Kamu udah memberikan hak-haknya enggak? Istri juga dipertanggungjawabkan juga, sudah melayanikan suami kamu dengan baik apa tidak? Berikan haknya enggak? Ya, nah itu satu sama lain itulah punya hak dan kewajiban. Dalam syariat kita itu udah diatur hak dan kewajiban. Ketika hak dan kewajiban itu dijalankan dengan maksimal, dengan berlandaskan takwa, maka KDRT tidak akan terjadi. Percecokan tidak akan terjadi karena satu sama lain saling memahami, saling memberikan kepercayaan, menjaga komitmen bersama dengan tali ikatan mitsaqan ghalidhanya itu Ji. Jadi Islam itu sebenarnya sudah memberikan maksimal, udah komprehensif, udah lengkap. Tinggal manusianya aja. Maka perlu ngaji, memahami apa sih hakikat. Biar tahu ilmunya. Kalau misalnya ada yang dengar, silakan ngaji di Az-Zakir ya Ji ya. Silakan saja. Kita bedah tentang parenting keluarga, bagaimana untuk bisa keluarga ini tetap samawa ya kan, samara ya, sakinah mawaddah warahmah ya, itu kan harapan kita. Harapan semua orang itu supaya tentrem, adem, ayem, walaupun tidak suaminya di PHK ya, tidak menjadikan alasan untuk bercerai ya. Itulah dinamika hidup ya. Karena Allah lah yang memegang segala sesuatu kehidupan kita. Kita kembalikan lagi kepada hakikat ibadah. Nikah itu kan ibadah. Menjalankan syariat Allah. Ya. Karena kita sudah beriman sama Allah, maka secara konsekuensi ya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nikah, ya nikah. Jalankan nikah itu apa goalnya? Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Tip nih Ustaz, ya, tip buat yang mau menikah, sahabat-sahabat Az-Zakir, yang sahabat Az-Zakir yang mau rencana ke depan ingin menikah, anak dan cucu,
apa yang harus kita berikan tip ini sesuai Quran dan Sunnah? Kuncinya apa Ustaz? Tipnya itu Ustaz? Kuncinya satu, minta kepada Allah. Minta kepada Kuatkan tauhid bahwa dipertemukan oleh Allah kepada pasangan yang betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pilihan kita pasti ya sesuai dengan hawa nafsu kita. Iya betul. Nanti ketika tidak cocok, disalahkan Allah. Enggak, tapi yang pertama adalah kita minta Allah. Ya Allah, tunjukkan mana jodohku, ya, mana berikanlah calon imamku yang soleh, yang terbaik, yang engkau ridhoi. Sudah, nanti Allah kirimkan. Yang kedua tentunya minta ridho sama orang tua. Orang tua ya ridho. Orang tua minta ridho. Kadang orang tua nggak ridho. Itu kan di problem lagi. Ada istilah kawin lari. Kenapa katanya orang tua nggak merestui? Ya itu bahaya. Itu benih-benih perpecahan nanti. Oh gitu ya. Iya, karena ridho utama orang tua itu suatu hal yang utama, Ji. Ya, karena kita kan berasal dari orang tua, hasil percampuran orang tua kita. Kita muncul di alam dunia ini kan, Ji. Ridhonya orang tua. Iya. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Langkah kita tuh kalau nggak diridhoin orang tua, nggak akan. Karena kita bukan setahun 2 tahun Ji berumah tangga, seumur hidup. Sampai mati kita. Kecuali ada sesuatu ya yang mengakibatkan dia bercerai, yang mengakibatkan apa. Kita sebenarnya nikah itu sampai akhirat, Ji. Iya. Nanti kita kalau misalnya soleh dua-duanya nih, dipertemukan oleh Allah di akhirat, Ji. Bukan dipertemukan kita honeymoon di dunia saja, tapi honeymoon di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa, ketika kita mau menikah ataupun setelah menikah ada problem dan sebagainya, kembalikanlah bahwa niscaya pernikahan itu akan langgeng ketika kita mendasari segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mempersatukan kita dan Allah juga yang memisahkan kita. Ya, suaminya sudah berumur, nggak taunya suami duluan yang dipanggil oleh Allah, ya. Seorang yang kita cintai, seorang yang kita puja-puja di masa hidupnya, tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka selama mumpung masih ada umur, maka kita perbaiki ya rumah tangga kita supaya menjadi selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih Ustaz. Siap, Ji. Untuk jamaah Zakir dan sahabat Zakir. Mudah-mudahan sahabat Zakir dalam memilih jodoh, landasan pertama adalah takwa, ya Ustaz. Yang kedua ridhonya kedua orang tua dan saling isi, ya Ustaz. Tidak ada lagi saling ego. Itu adalah perpecahan itu kalau dia saling ego, ya Ustaz. Semoga jamaah Zakir semua mudah-mudahan jamaah Zakir ataupun sahabat-sahabat Zakir yang ingin menikah pertama adalah landasan ketakwaan. Mudah-mudahan dengan landasan ketakwaan inilah nanti cikal bakal sakinah, wadah, warahmah. Amin. Ya. Demikian Pak Ustadz, ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama Ji. Mudah-mudahan keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah selalu, dan para jamaah demikian. Ya, kita kalau ada sedikit turun keharmonisasian di rumah tangga, kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah, berdoa ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat suami kita butak aja rasanya, udah kita doa. Kalau itu pasti diberikan pandangan yang menyenangkan, keberkahan. Ya. Kita nggak ada duit kalau landasan ketakwaan kayak ngeliat suami butak gitu, alhamdulillah kayaknya cerah aja. Iya, cerah aja, insya Allah. Mudah-mudahan sahabat Zakir demikian ngobrol perkara imal di Masjid Ta'lim Zakir. Mudah-mudahan apa yang diberikan guru kita mudah-mudahan menjadikan pelajaran buat kita, menambah wawasan keilmuan kita. Demikian sahabat Zakir, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu dan bisa berbagi ilmu di Masjid Ta'lim Zakir. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.